Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Farhatus Salimah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas tentang menyinari dunia pendidikan yang diambil dari kisah Imam Syafi'i, yaitu peletak dasar fikih Islam. Jadi Imam Syafi'i itu ialah tokoh yang terpenting di dalam sejarah Islam, terutama di dalam bidang fikih atau di dalam bidang hukum. Lanjut, beliau bernama Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i, yakni yang disebut Imam Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 240 Hijriah di kota Kairo, Mesir. Ayahnya yang bernama Idris ibnu Abbas dan ibunya yang bernama Fatimah binti Abdul Aziz. Lanjut, di dalam dunia pendidikannya, beliau belajar Al-Quran dan hadis di kota Mekkah. Lalu beliau pindah ke kota Madinah untuk belajar fikih kepada Imam Malik. Di dalam perjuangannya, beliau menghadapi tantangan-tantangan seperti contohnya ekonomi dan tantangan-tantangan lainnya yang mengganggu beliau untuk menyebarkan ilmu agama. Dalam prestasi, beliau mengembangkan satu mazhab, yakni mazhab Syafi'i, yakni mazhab beliau sendiri dari 4 mazhab yang lainnya. Ada satu pesan yang dimana beliau itu mengatakan ilmu pengetahuan adalah warisan dari Nabi. Jadi segitu meringkasan dari kisah beliau. Lalu beliau berkontribusi untuk mengembangkan ilmu metode istinbat atau penafsiran hukum. Lalu beliau juga membuat buku atau karangan kitab, yakni untuk membedakan hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Beliau membuat kitab seperti kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Um. Selanjutnya, beliau juga mengembangkan konsep qiyas dalam analogi fikih. Nah, lalu beliau meninggalkan atau ada warisannya untuk kita-kita semua, yakni mazhab Syafi'i itu menjadi rujukan mazhab utama bagi umat Islam di berbagai karyanya pun menjadi pengembangan untuk dasar-dasar hukum. Nah, jadi beliau itu menginspirasi generasi ulama dan cendekiawan. Dari sini pelajaran moral yang bisa kita ambil, yakni pentingnya mencari ilmu dan mengamalkannya, lalu seperti kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi segala tantangan. Terus kita menghargai perbedaan pendapat dalam mencari kebenaran. Dan yang terakhir, kita dapat mengembangkan pemikiran kritis dan analitis. Kemudian beliau mengajarkan dan mempunyai prinsip, yakni yang pertama, mengutamakan Al-Quran dan hadis. Dan adapun yang kedua, mengakui pentingnya ijma. Dan yang ketiga, mengembangkan konsep sat al-zari'ah. Dan yang keempat, ini yang paling utama, yakni menekankan adab dan akhlak. Yang perlu kita ketahui, karya tulis beliau yang pertama ada Ar-Risalah, ada Al-Um, ada kitab Al-Hujjah, dan ada kitab Al-Manasik. Berikut adalah karya tulis beliau. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.